akhir trimester pertama ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal trimester pertama memang adalah trimester di mana kondisi ibu hamil tuh cenderung lebih rentan ya, rentan terkena masalah-masalah ya, seperti yang udah gue bahas untuk bulan pertama dan bulan kedua. Sama halnya bulan ketiga, bukan berarti kalian bisa longgar melakukan apa saja, tapi tetap harus berhati-hati. Ya, soal hubungan seksual tetap bisa dilakukan ya, tapi harus hati-hati. Ini banyak sekali pertanyaan, terutama kalau gue live. Dok, apa boleh pada trimester awal melakukan hubungan seksual? Boleh saja, tapi harus hati-hati ya. Dengan catatan, apakah boleh melakukan ejakulasi di dalam? Ya, jawabannya sebisa mungkin dihindari. Ya, kalian bisa menggunakan alat proteksi misalnya kondom. Kenapa? Karena di dalam sperma ya, itu mengandung namanya prostaglandin. Prostaglandin ini sangat-sangat berbahaya ya pada ibu hamil karena dia bisa memicu terjadinya kontraksi. Kontraksi yang terlalu awal, terutama pada trimester awal, itu bisa menyebabkan keguguran pada ibu hamil karena disebut juga prematur kontraksi gitu ya. Jadi kalau dibiarkan itu bisa sangat berbahaya. Jadi buat kalian yang masih ingin tetap melakukan hubungan seksual harus berhati-hati walaupun udah masuk bulan ketiga. Nanti kalau sudah masuk trimester kedua, trimester ketiga, justru kalau trimester ketiga itu sangat dianjurkan berhubungan seksual agar apalagi sudah menjelang, bukan maksudnya awal trimester ketiga, maksudnya kalau sudah menjelang lahiran itu sangat dianjurkan untuk membantu itu tadi, membantu timbulnya kontraksi. Jadi si ibu bisa cepat melakukan persalinan secara normal tanpa harus diinduksi ya. Kemudian selanjutnya masalah berat badan ya. Ada beberapa ibu-ibu yang mengeluhkan, dok berat badan saya nggak gitu naik. Ada juga ibu yang lain, dok berat badan saya naik banget nih gitu ya. Buat kalian-kalian yang punya masalah berat badan sulit banget naik, itu diperhatikan lagi. Apakah satu, masih ada keluhan mual muntah yang menyebabkan kalian sulit untuk makan ya. Yang kedua, walaupun berat badan kalian gak naik, tapi dilihat, kontrol apakah pertumbuhan janinnya bagus apa enggak. Kalau pertumbuhan janinnya bagus, kalian gak perlu khawatir. Tapi masalahnya yang ketiga, kalau kaliannya berat badannya gak naik, si janinnya juga pertumbuhannya gak bagus, nah ini adalah warning ya. Buat kalian yang masih ada keluhan mual muntah di bulan ketiga ya, saran gue adalah makan dalam porsi yang kecil tapi sering. Kalau kalian lapar jangan sekalian makan kenyang ya, slow, pelan-pelan gitu ya. Kenapa? Karena itu bisa bikin begah, jadi gampang mual dan muntah lagi gitu ya. Jadi atur gitu ya. Kemudian buat kalian yang punya berat badan cukup berlebih ya, sama prinsipnya, lihat bagaimana perkembangan janinnya, normal atau tidak. Misalnya kalian terlalu gemuk ya, kalian harus lakukan pemeriksaan ya. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan, satu, hipertensi, dan kedua, diabetes. Karena biasanya sering terjadi nih hipertensi atau diabetes pada kehamilan yang kadang-kadang bisa memicu berat badan pada ibu hamil itu makin melar, makin gendut gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga, oke? Jangan ada tukang cilok lewat, mang beli cilok ya. Bukan hanya masalah enak di mulut, tapi perhatikan gizinya, karena bukan cuma buat kalian aja, tapi buat janinnya juga gitu ya. Jadi kalian boleh makan apapun, tapi perhatikan gizinya, itu penting banget, oke? Kemudian soal alkohol, soal rokok ya, soal narkotik, lagi-lagi no. Mau bulan berapapun sampai akhir bulan pun tidak boleh ada alkohol, rokok maupun narkotik, apalagi narkotik gitu ya. Jadi no. Oke, kemudian yang harus kalian perhatikan lagi adalah masalah olahraga. Kalian tetap bisa olahraga, tapi pilih olahraga yang sesuai dengan kondisi kalian. Kalian lagi hamil, jangan olahraga terlalu berat gitu ya. Saking pengennya tetap menjaga berat badan, kalian sampai olahraga pilates segala macam. Sebenarnya olahraga pilates tuh boleh, tapi itu dia porsinya untuk setiap orang porsinya tuh beda-beda. Jadi kalian harus memperhatikan baik-baik porsinya ya. Senam hamil, yoga itu yang jauh lebih gua saranin. Atau kalau memang misalnya kalian cuma klik, dok saya lebih seneng jalan gitu ya, jalan santai, it's okay. Yang penting harus gerak ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya masalah itu juga udah mulai nih masalah konstipasi, nah ini salah satu solusinya olahraga gitu ya. Ibu hamil memang
kecenderungan sering konstipasi atau susah buang air. Selain mengatur makanan yang tinggi serat, banyak minum, olahraga ini juga sangat membantu untuk mengurangi konstipasi atau susah buang air besar itu. Oke? Oke, itu aja untuk pengetahuan kalian untuk bulan ketiga. Nanti kita lanjut ke trimester kedua, ya, bulan keempat, 5, dan 6, apa saja yang harus kalian perhatikan. Oke? Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di-share, ya, supaya lebih bermanfaat lagi buat yang lain. Oke? Sampai jumpa lagi. Dadah!